Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dan sesaat lagi kita akan segera menuju ke segmen Laporin Aja. Terhubung bersama dengan Agnes yang saat ini berada di Magersari, Sidoarjo, di mana ada sejumlah warga yang mengeluhkan terkait dengan pembangunan apartemen. Agnes, silahkan. Iya, Aulia, terima kasih. Saat ini pemirsa saya berada di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, tepatnya di RT 13 RW 04, di mana di sini kalau mungkin Anda melihat pemirsa, di atas tempat saya berdiri, di sini ada spanduk yang membentang dengan tulisan warga RT 13 Magersari menolak pembangunan apartemen. Dan tentunya di belakang saya sudah ada banyak sekali warga yang berkumpul di sini. Mereka ini adalah warga yang tinggal di RT 13. Sekedar informasi bahwa di RT 13 ini menjadi warga yang terdampak terkait dengan pembangunan apartemen yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Di mana pembangunan apartemen tersebut lokasinya tepat berada di belakang dari salah satu mal yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Warga merasa bahwa tidak ada informasi apapun terkait dengan bangunan apartemen tersebut, karena informasi awal yang diterima oleh warga adalah dari kontraktor mal tersebut akan melakukan pembangunan terhadap perluasan lahan parkir. Sementara saat ini ternyata dibangun apartemen. Kabarnya dari sejak tahun 2017, tepatnya kurang lebih di bulan Juli, Pak RT tadi memberikan atau menunjukkan undangan yang disampaikan oleh pihak kontraktor atau dari perusahaan tersebut yang mengundang kepada warga untuk melakukan konsultasi publik terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL. Itu dilakukan di bulan Juli tahun 2017. Setahun berselang, tepatnya di 2018, warga mendapatkan undangan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, yang mana di sana sudah terjadi atau sudah ada dokumen AMDAL-nya dan tinggal pelaksanaan. Sementara kondisi saat ini warga mengalami satu kerugian, yakni rumah-rumah warga ini mengalami keretakan, kerusakan yang tentu saja ini sangat mengganggu warga. Saya langsung saja ke Pak RT-nya mungkin. Pak RT, Pak Parmu, betul dengan warga. Ini warga dari RT 13 semua. Khusus ya. 13 saja. 13 semua ya. Oke. Berarti RT 13 yang ada di sisi sebelah gang ini ya. Sini sama sini. Oke. Pak RT, ini informasi awalnya Bapak tahu tidak terkait dengan pembangunan apartemen ini? Saya tidak tahu informasi awalnya, cuma waktu itu kita didatangi dari pihak Sun City ke rumah saya, langsung dituruh ikut hadir di acara pertemuan di Sun City waktu itu. Dan saya terus dapat informasi katanya malam itu ada warga yang rapat membicarakan kompensasi, tapi saya nggak tahu waktu itu. Oke. Itu kapan Pak? Kalau masih ingat kapan diundang oleh pihak mall untuk? Sekitar 2017 itu, ya 2017. Oke, sekitar 2017. Nah, dengan berjalannya waktu Pak, kabarnya yang diketahui oleh warga hanyalah pembangunan atau perluasan lahan parkir. Itu yang saya dengar, cuma yang dengar itu yang disampaikan adalah yang waktu yang pengerutan lahan. Jadi seperti Pak Husen ini tanyanya dibeli karena mau ada perluasan parkir seperti itu. Oke, Pak Husen yang mana nih Pak? Ada di sini? Oh, Pak Husen ada di sana. Oke, nanti kita akan masuk ke gang di RT 13. Oh, ini Pak Husen. Bapak yang punya tanah Pak? Iya. Pertama kali itu ya saya. Tanah saya yang dibeli. Alasannya untuk perluasan parkir sepeda motor. Perluasan parkir sepeda motor. Tahun berapa Pak itu ada jual beli lahannya? 2017 atau? Iya, 2017. 2017. Iya. Oke. 16. Oh, 2016. 2016 lahannya Bapak dibeli. Yeah. Artinya semua yang saat ini sedang digunakan untuk pembangunan itu adalah lahan dari punya saya dulu. Oke. Habis itu ke sana. Nah, itu kan sudah, kalau memang mau dibuat apartemen itu ya yang punya lahan itu dikumpulkan kan. Iya. Harganya berapa semua itu, nah, gitu. Nggak perorangan gini. Nggak pernah berarti dikumpulkan? Oh, nggak pernah. Oke, jadi satu persatu pemilik lahan ini kemudian diajak ngobrol secara pribadi saja. Kalau untuk Bapak sendiri berapa luas Pak waktu itu yang dibeli Pak? 900. Itu yang dibeli oleh pihak perumahan, dari PT. PT mengatakan itu untuk lahan parkir ya Pak ya? Tidak ada penyebutan terkait dengan apartemen sama sekali? Oh, tidak ada. Kapan Bapak tahu bahwa ini dibangun untuk apartemen? Setelah dikumpulkan itu. Di rumah ya? Saya kumpulkan,
Loh, jadi kok mau dibuat apartemen gitu. Kapan itu Pak? Tahun berapa? Iya. San City ya? 2017. 2017. Oh, berarti setahun setelah pembelian lahan ya, 2017 dikumpulkan, itu sudah tahu kalau itu akan dibangun apartemen, bukan lagi parkir? Iya, iya. Oke. Ya, sudah malah ditunjukkan ini gambarnya. Oh, sudah ditunjukkan desainnya, blueprintnya bahwa ini akan dibangun apartemen. Oke. Ketika Bapak tahu ternyata ini bukan untuk lahan parkir tapi untuk apartemen, Pak, reaksi Bapak ketika itu bagaimana? Ya gimana ya. Ya. Apalagi kalau yang terakhir itu beli tanah itu mahal-mahal. Nah, itu. Ini murah. Soalnya saya yang pertama. Karena Bapak yang pertama. Waktu itu jual belinya berapa, Pak? Waktu 900. Pak, per meter persedianya berapa? 900. Iya. Oke, kalau sekarang sudah sampai berapa, Pak? Yang terakhir pembelian tanah untuk di rumah Pak Su itu kurang lebih nggak ada 150 meter, ya hampir 11 juta itu per meternya. Iya, itu rumah bangunan. Kurang tahu, tapi rumahnya kan nggak IMB juga, jadinya mungkin hanya sebatas rumah yang mungkin yang dicari. Warga yang lain, monggo, saya pengen, oh iya monggo, Bapak dari RT 13 nih, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Warsito. Pak Warsito, ini apa yang dampak atau kerugian yang Bapak alami dengan pembangunan apartemen? Semuanya, Bu. Sampai air tingkat got ini menjadi 1 meter menjadi 1 kilan. 1 meter menjadi 1 kilan. Nah itu kalau warga ini terus menerus menjadi apa? Lebih baik dibeli semua pada dibikin rusak seperti ini. Bapak tahu kapan Pak bahwa di situ dibangun apartemen? Ya warga ini bersering-sering ditipu seakan-akan gitu loh, Bu. Ditipu dengan warga ini dikasih iming-iming beras hanya 5 kilo coba. Semua warga ini 5 kilo, Bu. Beras 5 kilo. Ini maksudnya gimana? Kompensasinya itu 5 kilo. Kompensasi setiap bulan berarti? Iya. 5 kilo Bu. Satu bulan. Itu dari sejak kapan pemberian kompensasi? 5 bulan. Berarti kalau saya boleh tarik mundur sekitar bulan Oktober. Ya. Oktober 2018 itu rutin setiap bulan terima sembako berarti ya. Beras 5 kilo. 5 kilo, gula 5 kilo. Minyak 5 kilo. Beras, gula sama minyak. Ring 1, ring 2 lain. Kalau ring 2, ring 3 dapat apa, Pak? 4 kilo. 4 kilo. Ring 3, 3. Sudah itu aja, Bu. Hati warga itu cuma hanya ditipu seperti itu. Bangunan ini besar sekali, Bu. Kalau kena warga, bagaimana? Sama lihat sendiri, rumah itu sama pecah semua. Iya, itu kan, Bu. Itu sama saya ini ditipu, Bu. Yang bagi-bagi sembakonya dari pihak kelurahan. Oh, di kelurahan. Jadi warga dikumpulkan di kelurahan. Ya. Dari Son City masuk ke kelurahan, warga ambil sendiri-sendiri bawa kartu, KTP, fotokopi. Sudah itu aja, Bu. Oke, selama 5 bulan warga berarti terima kompensasi itu dengan cara pemanggilan dari kelurahan. Betul ya? Oke, yang membagi berarti dari pihak kelurahan ya? Betul. Dari kelurahan. Oke, Pak, izin dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Makir. Pak Ahmad Makir. Iya. Apa Pak yang mungkin yang bisa disampaikan juga sebagai Ya, alami sebagai warga? rumah Pak, rumah Bu. Rumah saya itu tekelnya itu ada yang retak, ada yang mumbul Bu. Lepas. Retak mumbul, berarti yang digang masuk sini Pak? Atau di mana Pak? Ring 2 saya Bu. Oh, Bapak di ring 2? Iya. Oke, ring 2 itu berapa meter Pak? Kira-kira 40 meter dari 50. Oke, 40 sampai 50 meter lah. Itu ring 2 ya lokasinya. Terus dulu itu pernah disurvei, disurvei cuma difoto-foto tapi kelanjutan enggak ada. Yang survei siapa, Pak? Tim adanya itu suruhan dari perusahaan ya? Dari proyek ya perusahaan. Oke. Di foto-foto terus habis itu tapi enggak ada kelanjutannya. Oke, tidak ada perbaikan apapun. Tidak ada. Kerusakannya itu per kapan, Pak? Kira-kira 2 bulan. 2 bulan, Iya. berarti tahun ini ya? Iya. Selain lantai yang mumbul, retak, apalagi Pak yang dialami? Iya ada, pintunya tidak bisa nutup. Pintu nggak bisa nutup? Iya. Ring 2 ya Pak ya? Iya, ring 2. Yang ring 1 berarti yang ada di gang ini ya? Oke. Kita coba masuk ke gang tempat di mana rumah warga di RT 13 ini tepatnya, kita boleh mengatakan ring 1 berbatasan langsung dengan proyek apartemen tersebut. Bapak ring 1. Oke, boleh maju Pak, maju. Oke.
Pak Min sama Pak Pamen mana? Pak Min mana? Pak Min. Oh, Pak Min. Oh ya, nggak apa-apa. Bapak dengan Bapak siapa? Fatkur, Pak. Mbak. Nggih. Bapak ada di ring 1 berarti ya? Berbatasan langsung berarti dengan apartemennya atau gimana? Selisih satu rumah. Kalau jaraknya mungkin 10 meter dari pagar atau 5 meter dari lokasi. 5 meter kan itu lokasi panjangnya, Bu. Setelah 5 meter itu rumah warga. Lah, rumah saya 10 meter dari panjang yang dipasang. Nah, dampaknya rumah saya satu, WC sama sumur itu jadi satu. Air sumur itu nggak bisa dipakai, kuning, bau. Jadi saya beberapa hari ini nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mandi itu repot. Saya mau gimana, air kan butuh kebutuhan saya setiap hari. Itu nggak bisa diapa-apain. Megang air pun saya nggak berani. Bau sama warnanya kuning, hampir sama. Terus kotoran. Tembok-tembok sama keramik itu nggak layak. Itu kan keramik itu buka gini, Pak ya. Ini kalau kaki kesandung pasti ya kaki yang celaka. Terus kusen-kusen tuh miring semua, nggak bisa ditutup. Beberapa hari ini pun rumah nggak saya kunci, saya kasih rantai. Karena sudah nggak bisa kan, menutup. Kusennya sampai gini, ditutup nggak bisa. Itu efek dari pemasangan tiang panjang? Iya, pasti. Setiap hari mereka lakukan, setiap hari pasti nambah. Pak Fatkur, kalau saya boleh tahu kapan start awal proyek ini dikerjakan yang warga ketahui? Ya 5 bulan itu, Bu. 5 bulan itu start awal ya, pengerjaan proyek start awal sekitar bulan Oktober ya. Oke. Itu apa yang pertama kali yang dirasakan, kan tentunya tidak langsung serta-merta. Pertama itu debu. Kedua itu getaran mereka kan pakai slender untuk mendatarkan tanah. Nah itu goncangan dari rumah itu kerasa sekali. Sampai tidur pun ini apa ini. Akhirnya bertambah selesai. Pak, pemancangan ini dimulai awal musibah dari warga ini. Kapan, Pak, pasang tiang pancangnya? Wah, kurang tahu. Wah, ini pokoknya selama 5 bulan itu dalam 5 bulan itu ya, proses dari awal sampai dengan sekarang ini ya. 6 kemudian ini ambil kompensasi itu. Ini jalan bulan ke-6. Iya, bulan ke-6. Oke, Pak, pengerjaan mereka apakah 24 jam? Enggak. Awal perjanjian mereka itu katanya jam 8 dimulai. Jam 8 dimulai, terus jam 4 sore selesai. Ternyata dari sekarang yang setengah 7 itu kren sudah mulai bergerak kan. Terus jam 7 beroperasi. Terus mereka berhenti beroperasi itu jam 5:30, molor. Setengah 6. Jelang maghrib berarti ya, itu baru kelar. Itu jam 4 sore. Terus sampai jam 5:30. Pak Fatkur, artinya perjanjian katanya jam 8 sampai dengan jam 4 itu ada perjanjian antara mereka dengan warga atau gimana? Sudah ada. Iya. Itu apa yang disampaikan? Karena artinya kan sebenarnya warga menolak. Kenapa? Itu nanggapi aja. Artinya kan sebenarnya warga menolak dengan apartemen, tapi warga juga sepakat dengan jam kerja 8 sampai jam 4 ini. Itu gimana? Itu awalnya dulu kan kesepakatan warga sama pihak pengelola. Itu katanya kita kan awalnya itu kita minta kompensasi antar kebisingan sama warga itu kayak gimana. Kita pertama awalnya kita minta uang sejumlah antara 5 juta sampai turun sampai sekarang ini ketemu beras 5 kilo. Padahal kita tidak ada uang sama sekali. Tidak ada sama sekali. Awalnya kita itu minta uang karena kebisingan itu masa beras 1 bulan sekian kan nggak sepadan. Akhirnya ya itu mau terjadinya warga sama yang pro sama kontra. Nah akhirnya kita ini yang nggak suka ini yang berdempatan dirugikan. Akhirnya kita ya kalah suara sama yang pro tadi. Ya kita cuma dapat 5 kilo tapi rumah kami seperti ini gimana? Yang pro ini yang mana, Pak? Ada warga juga yang pro? Ada. Yang sebelah mana, Pak? Kalau saya boleh tahu. Nggak bisa menjadi mereka itu oknum lah. Iya. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi karena saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa kerusakan yang dialami oleh rumah-rumah warga, karena tadi kabarnya ada pintu yang sudah tidak bisa ditutup, kemudian ada lantai yang juga sudah mulai retak, bahkan pun juga ukurannya pun juga sudah tidak sesuai lagi seperti awalnya. Kita coba akan melihat lebih dekat
seperti apa kerusakan dari rumah warga yang terjadi di RT 13 Kelurahan Magersari yang yang muncul karena dampak dari pembangunan apartemen yang lokasinya berbatasan secara langsung dengan rumah warga. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Laporan Aja dan masih disiarkan langsung dari RT 13 RW 04 Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, di mana sekali lagi Anda bisa melihat bagaimana spanduk ini dibentangkan oleh warga untuk menolak pembangunan apartemen yang lokasinya berdekatan atau bersebelahan secara langsung dengan perumahan atau rumah warga yang ada di RT 13. Dan memang informasi yang kami terima bahwa warga ketika awal salah satu pemilik lahan tadi ketika lahannya dibeli, informasinya adalah untuk perluasan lahan parkir dari mal yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi nyatanya sekitar tahun lalu warga baru mendapatkan informasi bahwa ini kemudian digunakan untuk pembangunan apartemen kurang lebih sekitar 30 lantai. Nah, kita coba akan melihat pemirsa bagaimana kerusakan yang terjadi di rumah warga, termasuk juga dampak yang dirasakan secara langsung oleh warga. Nah, kita masuk di RT 13 di Gang Anggrek. Gang Anggrek, oke. Bersama dengan Pak RT, Pak Parmo ya di sini, oke. Ini retak karena efek dari yang dilakukan oleh proyek itu. Ya, getaran. Per kapan Pak ini retak ini Pak? Ini seminggu ini Pak, baru seminggu ini ya. Seminggu ini langsung mengalami keretakan ya. Artinya berarti kan tadi dikatakan proyek mulai dari sekitar 6 bulan lalu. Ya, semakin kesini berarti semakin kerasa getarannya ke rumah-rumah itu. Artinya berarti proyek itu semakin gencar untuk terus melakukan proyeknya ya. Karena pemancangan tinggal separuh mungkin katanya informasi seperti itu. Pemancangan tinggal separuh informasinya ya. Iya. Oke, baik kita coba jalan lagi ya Pak ya. Oke. Ini berbatasan langsung ya Pak ya. Artinya proyeknya proyek berdampingan langsung. Proyeknya di sisi sebelah kiri. Oh, oke. Belakang rumah warga ini. Jadi ini rumah warga, kemudian belakangnya ini adalah langsung proyeknya Pak. Langsung proyeknya ya. Dan yang mengalami dampak memang yang paling terasa di RT 13 ini. Paling terasa RT 13 ini, paling terasa. Oke. Karena nggak ada 5 meter sudah. Oke. Pemirsa, kalau mungkin Anda bisa menyaksikan bahwa di sisi sebelah kiri kami di sini adalah rumah warga. Dari sini sampai sana itu rumah warga. Nah, kalau Anda ingin tahu di mana lokasi proyeknya persis ada di balik dari rumah-rumah warga ini, dan ini berbatasan langsung. Jadi saya tadi sempat melihat melalui salah satu rumah warga itu hanya dipisahkan oleh seng itu ya. Senggal valum aja. Senggal valum. Siapa yang pasang senggal valum itu? Dari proyek. Untuk pembatas antara proyek dengan rumah warga. Iya, supaya mungkin tidak ada lalu lalang orang masuk ke proyek mungkin. Oke, baik. Untuk alat beratnya akses masuknya dari mana Pak? Dari Sansi di sana. Dari depan berarti ya, langsung ya. Dari area. Oke, saya boleh tahu mana yang mengalami kerusakan? Mulai sana ini garis lurus ini letak ini rumahnya yang katanya saya tinggal bisa ditutup. Oh, oke, sebentar satu persatu dulu. Ini langsung retak di bawah ini. Ini retakannya di bawah. Seperti got ini saja sudah menyempit. Ini sudah menyempit ini. Seperti ini yang bukti-bukti konkretnya nih, Pak. Ini langsung garis lurus sana. Jadi ini retak ini ya yang di bawah. Iya, terus ini pintu ini rumah Pak Fatkur. Fatkur. Iya, Pak Fatkur tadi. Oke, ini rumah Pak Fatkur, pemirsa yang tadi sempat kita ngobrol di segmen yang awal. Nggak lurus. Tidak bisa sudah tidak bisa menutup lagi. Karena di sini ini terjadi retakan Mbak di sebelah sini. Oke, kamera ini ke sini. depan mungkin. Nggak bisa ya. Ini seperti ini. Oh, oke. Mungkin kamera bisa lebih masuk. Saya permisi ya Pak Fatkur ya. Ini kan retak. Coba ke atas ini. Ini turun ke atas. Oke, ini berarti ada keretakan dan sampai ke sana. Oh, sampai ke sana ya berarti. Ini berarti mulai bolong ini berarti karena proyek itu juga berarti ya? Menambah, pertambahan jas rambut. Tambah lebar. Dan tambah banyak, bukan hanya satu, banyak sekali. Oke.
Baik. Ini rumah dari Pak Fatkur dan pintunya pun juga sudah tidak bisa lagi ditutup. Bisa dilihat ini dengan menggunakan rantai ya untuk. Baik, silakan. Monggo Pak Fatkur, kita coba cek rumah yang lain juga. Oke pemirsa, satu rumah ini sudah kita lihat juga. Kita coba jalan lagi ke depan. Ya, ini yang paling parah Monggo. dari Pak Tukimin tadi. Pak Tukimin, Ya, oke. Ini luar biasa letaknya. Yang mana Pak? Oke. Ya, ini sudah hampir 4 cm ya. Hampir 4 cm ini. Ini sudah garis lurus Pak ya. Loh ini buktinya ini sampai dalam ini. Oke, pemirsa bisa lihat garisnya ini sudah terputus dari arah dalam. Ini sudah semakin lebar ke sini. Loh, ini bukti ini. Oke. Ini posisi sudah tahu gini, ini pengerjaan terus loh Pak ini Pak. Nggak ada pemberhentian sama sekali. Oke, jadi ini prosesnya pengerjaan terus ya? Iya terus Non-stop? ya. Padahal tahu kalau ini posisi membahayakan. Oke, kerusakan ini apakah diketahui oleh pihak proyek Pak? Pak Tukimin, apakah kerusakan ini pernah disampaikan ke pihak proyek Pak? Satu pertama kali ke sini pihak yang itu membenahi mandornya pernah, tapi belum sampai dirawat ini. Pernah dibetulkan sama mandor? Belum. Ini cuma datang saja? Iya datang, ditulis-tulis gitu aja. Itu karena Bapak lapor atau mandornya? Ya kita melapor sama mandornya, langsung dikunjungi, langsung ditulis-tulis itu aja. Oke, Pak Tukimin berarti lapor sama pihak proyek berarti ya? Iya. Terus lapor kemudian, sendiri saya. lapor sendiri? Lapor sendiri. Oke, komunikasinya gimana dengan pihak proyek? Ketemunya di mana? Gini, ketemu di Sun City, Pak, saya minta tolong warga saya bahwa kalau tidak dihentikan dulu, saya minta maaf. Rumah saya sudah parah sekali, minta tolong disurvei, gitu aja. Ya. Baik. Oke, baik. Pak Tukimin terima kasih. Saya dapat informasi. Oh ini. Drainase ini makin mengecil. Permisi ya adik-adik ya. Saya saja bilang. Ini sudah menyempit atasnya ini. Ini atasnya ini sudah. Iya, gini. Dulunya 50. Gini 50. 50. Iya, sini loh. semakin bergerak ke sini ya. Gini. Lah ini tambah nyempit ini terus warga ini. Kalau hujan jelas kebanjiran, Bu. Oke. Beberapa hari ini kan hujan, Pak. Iya, iya. Banjirnya sudah terasa? Terasa. Ini belum. Belum. Oke, baik. Oke, kita coba jalan lagi. Bapak terima kasih informasi untuk ini. Di sebelah mana? Yang kelihatan nyolok ini. Ini dulunya rapat. Bawah semula rapat, atas sudah renggang sekitar 10-15 cm itu. Oke, atas sudah ada kerenggangan di sini 10 sampai 15 cm ya. segituan. Oke, jadi nah pemirsa kalau mungkin Anda melihat dari celah-celah yang saat ini ada di antara rumah satu dengan rumah lainnya, di situ terlihat ada beberapa bagian dari proyek yang dikerjakan. Jadi benar-benar ini berbatasan langsung dengan rumah warga. Di balik dari rumah warga inilah langsung proyek dari pembangunan apartemen. Jadi kita bisa melihat celah ini mungkin kren atau ya betul ya, itu kren ya Pak ya. Oke, jadi bisa kelihatan bagian dari alat berat yang ada di. Ini ring door tidak bisa ditutup. Ring door ini tidak bisa ditutup. Pintu rolling door ini nggak bisa ditutup ya? Oke, baik. Kamera coba boleh ke sini. Kamera coba ke sini bisa lihat itu. Ya, dari sisi sebelah sini kamera bisa lihat. Nah, muncul dari celah-celah itulah kren, salah satu alat yang digunakan oleh pihak proyek. Jadi bisa dibayangkan betapa dekatnya antara proyek dengan rumah warga yang tentu saja setiap kali ada aktivitas ini bisa berdampak terhadap rumah warga. Dan ini yang dulu berdempetan pun juga akhirnya sudah mulai renggang. Ngomong-ngomong cukup sepi proyeknya, memang tidak ada pekerjaan atau bagaimana Pak? Tadi Bapak datang langsung Tutup. Oke. Tadi berjalan, SBO datang langsung Oke. Jadi tadi sempat jalan, kita datang mati. Oke. Jadi diistirahatkan sementara ya. Oke. Saya tidak bisa melihat. Oke. Saya boleh ke sini dulu. Yang pemilik rumah ini siapa? Ibu, monggo Ibu. Oke, sama sebenarnya kerusakannya pemirsa hampir sama. Jadi rata-rata semuanya mengalami satu kerenggangan akibat dari proyek yang dilakukan. Dengan Ibu ya? Oke, Ibu siapa Bu? Ibu Suwarni. Ibu Suwarni pemilik rumah ini Bu. Ya, saya boleh tahu kerusakannya di mana saja Bu? Ini sama ini. Ini kos-kosan, Pak. Ini kos-kosan. Iya, baru bangun aja. Ini kos baru bangun. Iya. Tapi sudah ada udah retak kayak begini. Oke.
Saya izin permisi ya. Oke. Kita bisa lihat juga pemirsa bahwa ini adalah kondisi dari kos yang baru dibangun, tapi sudah ada keretakan yang seolah-olah keretakan ini muncul sekian tahun. Artinya cukup kuat dampak atau efek yang diberikan oleh pengerjaan proyek yang ada di Kelurahan Magersari. Sebelum 5 bulan sebelum ada proyek. Bu Suwarni, oke. Mana lagi Bu? Oh ini. Iya. Oke. Kabarnya bisa tunjukkan. Ini akibat dari proyek itu? Iya, Bu? iya. Sebelum 6 bulan yang lalu? Enggak ada retaknya. Enggak ada retak sama sekali ya? Ada bangunan retak gini. Ada bangunan ini langsung berarti dari atas itu ya retaknya? Air Mbak, sama got. Adin masuk ke sini pesing itu. Oh, itu yang di pojok situ yang ada genangan itu? Iya, got. Got? Iya. Masuknya ke sini. Masuknya ke sini? Iya. Oke, setiap hari kah itu air itu menggenang di situ? Iya. Oke, baik. Keretakan ada lagi Bu? Mungkin yang di tempat lain ini juga. Mana? Oke, saya permisi aja Bu. Oh, oke. Keretakannya hampir sama dengan yang ruangan lain ya. Monggo, karena mungkin gelap. Kita bisa keluar lewat sini mungkin. Kalau yang kayak gini apa ini Bu? Bu Suwarni, apakah ini ada bantuan dari pihak proyek untuk nggak ada? Belum ada sama sekali ya. Artinya dibiarkan begitu saja. Oke. Mana? Monggo, kemari Ibu. Dibendangkan cuma ditempel, saya nggak mau. Ada yang mau ditembel-tembel, cuman Ibu tolak. Yang mau ditembel-tembel yang mana Bu? Yang tembel yang tadi yang mau ditembel. Ya, tapi Ibu nggak mau, harus bersaja. Oh, oke. Soalnya sependas ini kan sudah putus-putus. Kapan Bu itu niatan untuk nembel-nembel kemarin waktu 3 ngobrol? hari ya, 3 hari. 3 hari. Saya nggak mau. Saya minta rumah baru lagi. Oke. 3 hari yang lalu ya berarti ya dari proyek datang ke sini? 3 hari yang lalu saya minta ditembel-tembel tapi saya nggak mau. Oke. 3 hari yang lalu baru datang ya. Oke. Oke. Saya boleh nanti ketemu dengan Pak Lurahnya juga. Ya, ada retak juga. Yang lebih parah ada lagi. Yang mana? Oke. Ini rumahnya Pak. Rumahnya Pak Ahmad. Selain daripada itu, dampak lingkungan juga mempengaruhi sumber air. Pak, sebentar Pak, sebelum saya ke sumber air, saya cek di sini dulu ya. Ini rumahnya Pak. Oh, rumah Bapak. Iya. Nggih. Mana Pak yang rusaknya katanya paling parah? Ini Bu. Masuk sini Bu ya. Amit nih Pak, permisi. Enggak apa-apa, dipakai aja. Ini. Oh, ini. Ini semua ini. Nah, itu sudah tak itu, sudah patah itu. Sudah patah semua itu. Bisa diambil lah, itu sudah diambil, patah semua itu. Oke, jadi ini memang ada sama seperti kondisinya dengan rumah-rumah lainnya yang seharusnya rapat tapi kemudian ada kerenggangan. Ini di depan ini, kalau di dalam nanti ada lagi, nanti parah lagi. Ini sampai renggang, sampai sekian. Ini sudah lepas ini. Oke. Lepas semua. Baik, dinding juga ya Pak ya? Dinding semua Bu. Beres. Semua ya Pak ya? Semua, rusak semua. Jadi ini kan sudah longgar ini Bu, yang parah ini. Ini kan, nah ini sebelah ini kan 5 sampai sekian lebarnya itu. Ini sebelah ini. Ini parah kan ini, rusak semua ini. Atap itu sudah jatuh. Ini atap ini jatuh Pak? Iya jatuh. Karena proyek. Iya. Ketika proyek berjalan atau gimana jatuhnya? Berjalan. Ketika proyek berjalan. Berjalan. Oke. Langsung ambrol gitu. Iya. Untung nggak ada orang. Baik, kita coba keluar Pak. Kita coba lihat juga karena kondisi air juga tadi katanya. Oh, ya, sebentar Pak. Saya kesini dulu sebentar. Ada banyak ternyata dampaknya. Ini apa ini Pak? Yang ini air yang terdampak sekarang. Yang sebelumnya Mas Rizky, siapa tadi? Yang menunjukkan air. Ya, jadi air yang semula itu baku mutunya layak untuk dipakai mandi, ya, masak atau apa. Terus ketika terjadi dampak ini berubah seperti ini warnanya.
Berarti terkait dengan kegiatan proyek ini bukan hanya menyebabkan retaknya suatu bangunan saja. Ternyata saya anggap sistem daripada tanah ini sudah mulai berubah. Jadi tanah sudah labil, ya ke depannya yang jelas ini bukan hanya dampak-dampak seperti ini saja, Mbak. Yang jelas kegiatan ini kelihatan kondisi seperti ini juga rawan dengan keselamatan nyawa warga sini. Ya, jelas ya. Jadi termasuk bagaimana kebersihan air yang dulu baku mutunya pun juga masih terjaga, tapi sekarang bisa dilihat langsung tadi bagaimana warnanya. Pak RT, monggo, yang mana? Ada rumah yang tanah yang gerak. Rumahnya Pak Mat yang saya bilang sudah maju hampir. Rumah Pak Mat yang tadi ya, yang tadi saya masuk. Ini gabung. Ini sudah maju ini. Jadi ini sudah ada gerakan ke depan satu bidang rumah ini, yang mana geser ini posisi karena mungkin kurang tahu, saya nggak pengalaman di konstruksi. Yang penting ini sudah ngasih tanda-tanda gerak. Karena ini mungkin terlihat agak naik, artinya dia maju ke depan berarti ya Pak ya. Iya. Ini proyeknya berapa panjang Pak proyeknya, kalau kita bilang rumah warga ini berarti dari yang sisi barat sendiri mungkin hampir sekitar 40 meter mungkin. 40 meter Iya. Oke. Lebih 40 meter ya. Baik. Sebagai Pak RT di sini apa yang sudah dilakukan Pak selama ini? Karena ini kan ternyata sudah jalan 6 bulan Pak, kerusakannya semakin hari pun juga semakin parah. Kalau kita sebagai RT kan lembaga permasyarakat yang paling bawah, karena dulu saya juga ngikuti ke istilah di atasnya yaitu Pak RW, kita tetap pasrah ke Pak RW waktu itu. Ternyata harus warga komunikasi di kelurahan agar ada titik temu, yaitu satu pilar, yaitu meliputi RW, kelurahan sama keamanan Kantipmas dan Babinsa. Artinya belum ada jawaban apapun atas apa yang dialami warga. Setelah saya lihat kondisi seperti ini seminggu yang lalu ini, sama sekali dari pihak-pihak itu tidak ada yang melihat kondisi warga RT 13 yang terdampak ini. Pak, tadi sempat dikatakan bahwa ada beberapa orang proyek yang kemudian mau beretikat untuk memperbaiki rumah warga. Itu komunikasinya gimana? Artinya apakah warga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak proyek atau? Itu warga memangnya personal didatangi yang mana yang rusak, langsung kalau keramiknya katanya rusak itu langsung ditempel, dibuka, diganti gitu seperti itu. Itu warga pribadi memangnya didatangi personal mana yang terdampak seperti itu. Tapi artinya sudah ada rumah-rumah yang diperbaiki? Dari RT 13 saya lihat sudah ada 1-2 yang memangnya punya akses langsung ke pihak proyek, jadi langsung dikerjakan. Tapi pengerjaannya kan hanya sebatas yang dilihat itu rusak ya. Lah ternyata di yang terdampak paling garis di depan kan ini retaknya tidak hanya fisik yang kelihatan, ternyata dari sumur air tanah itu sudah bercampur dengan limbah kotorannya untuk seperti sapedang itu, seperti Pak Timin ini airnya sudah bau. Iya, sudah bau. Memang ada efek seperti itu. Baik, Bapak, nanti saya juga masih ingin bertanya terkait dengan bagaimana respon kelurahan, kecamatan, termasuk juga apakah ini sudah pernah diadukan ke perwakilan rakyat yang ada di Kabupaten Sidoarjo atau mungkin Dinas Lingkungan Hidup, karena ini kan terkait dengan kondisi lingkungan dari sekitar proyek. Tapi kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Oke, tarik. Baik, pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami di Laporin Aja, dan memang cukup ramai kondisi yang ada di sini, di mana warga benar-benar sudah merasa lelah dengan kondisi dari akibat yang ditimbulkan oleh proyek apartemen yang ternyata lokasinya berbatasan langsung dengan pihak warga, dengan rumah warga. Ada banyak keretakan yang tadi sudah kita lihat bersama, bagaimana keretakan baik dinding, lantai, bahkan juga kondisi air yang ada yang harus dirasakan oleh warga. Ini
berwarna, bahkan bau juga, dan ini belum ada tindak lanjut sama sekali dari pihak setempat. Oke, saya mungkin ke ibu-ibu lebih dulu yang mungkin juga merasakan secara langsung. Ibu, ya, Ibu boleh maju. Ibu Suwarni dengan Ibu, siapa Ibu namanya? Bu Sulaika. Ibu Sulaika. Yeah. Ibu Sulaika tinggal yang di sini sebelah mana tadi? Sebelah Mbak, belakangnya Bu Suwarni. Oh, belakangnya Bu Suwarni. Yeah. Oke. Apa yang dirasakan Bu ketika proyek berjalan? Ya resah Mbak. Kan tiap hari itu kan airnya itu enggak benih. Butek. Iya. Saya boleh dengar cerita gimana sih ketika proyek ini berjalan, maksudnya suara kayak gimana? Suaranya ya seperti lindu. Seperti lindu, getarannya itu seperti lindu iso ngombak seperti gelombang loh Mbak. Iya. Bunyi kayak jeduk. Iya. Seperti gelombang. Saya ya takut, lah rumah saya lah roboh bagaimana, saya takut saya. Jadi ketika proyek berjalan getaran di rumah ini terasa? Iya, terasa sekali. Ya, terus sekarang ini rumah saya kan bengkak-bengkak pedot tembok iya keramik-keramik ini, kamar mandi sudah nggak bisa dipakai. Sekarang berlangsung dari pagi sampai sore Bu, setiap hari? Iya, tiap hari kan jam 6 nyampe jam setengah 6 baru berhenti. Berhenti. Oke. Terus apalagi yang dirasakan oleh Ibu? Ya mulai sekarang ini kan saya minta kan seperti semula, rumah saya kan dulunya kan bagus, saya minta yang bagus lagi gitu loh. Saya nggak mau ditempel-tempel, nggak mau saya. Ya lo minta seperti semula saya. Minta seperti semula. Iya, ya keramik-keramik kan sudah pecah semua. Saya sumur-sumur itu nggak bisa dipakai. Saya minta semula. Ya, minta baru lagi saya. Minta baru lagi. Boleh perwakilan warga lagi? Boleh yang mungkin Bapak. Oke. Saya pengen tahu artinya begini Bapak-bapak. Artinya begini, ketika proyek ini berjalan, apakah mungkin ada persetujuan dari warga terkait dengan pelaksanaan proyek ini? Karena salah satu perizinan kan harus ada persetujuan dari warga. Itu gimana Pak? Mbak, kalau warga di sini tidak setuju. Ada orang yang tidak punya rumah sini setuju, yang menyetujui, gitu ya. Oke, langsung tanda tangan. Terus nggak bilang masyarakat dulu, langsung itu ditandatangani dulu, didili. Jadi kan warga kan masih mikir gitu loh, kok langsung deal seperti itu. Dari sini tidak ada sosialisasi awal begitu terkait dengan pelaksanaan proyek apartemen ini? Tidak ada. Pokoknya tahu-tahu proyek ini berjalan. Iya. Begitu ya. Ya cuma ada rapat cuma warga sini tidak setuju. Ada orang yang setuju itu. Tinggalnya di sini bukan? Nah, di sebelah situ, tapi tidak punya rumah sini. Pak RT boleh bantu. Ini gimana? Maksudnya kalau tidak ada sosialisasi, tidak ada tanda tangan persetujuan dari warga, apa yang ketika proyek ini mau dilakukan, apakah memang tidak ada pemberitahuan apapun? Misalnya Bapak Ibu kita mau kerjakan proyek, mungkin Bapak Ibu akan terganggu rumahnya dan segala macamnya. Apa itu tidak ada? Oh, nggak ada sama sekali. Yang ada memangnya langsung ngumpul minta kompensasi gitu. Dari awalnya seperti itu. Dari pemberitaan Pak RT mulai awal memangnya untuk pendirian tidak ada. Tidak sama sekali ya. Kompensasi itu artinya diterima merata oleh warga? Untuk kompensasi ada ring 1, ring 2 sampai ring 3 itu nilainya bervariasi. Yang intinya ring depan paling banyak, yang terakhir paling dikit karena dampaknya yang merasakan dengan paling depan itu. Dan itu hanya dalam bentuk sembako ya? Ya, yang bentuk barang tadi itu. Kalau dari permintaan warga bentuk uang? Bukan semata-mata uang karena memangnya kita belum ada komunikasi yang inisiatif sama pihak pengembang. Di mana dampaknya seperti apa kita nggak tahu, masalah masyarakat ini awam semua. Kalau Pak RT ya juga karena berprofesi sebagai pedang juga awam dengan apa itu izin kurang nggak tahu saya. Sudah pernah mencoba bersuratkah mungkin ke anggota dewan atau mungkin ke dinas lingkungan hidup? Waktu itu memangnya kita nggak ada akses ke sana, tapi setelah kemarin ada warga yang menelpon saya, gimana Pak RT rumah saya ini yang radius 80 meter keramiknya sudah naik. Terus makanya kita kemarin Sabtu gerasi sini ternyata yang terdekat lebih parah. Makanya harus hari Sabtu Minggu kita Senin ke kelurahan saya tunggu sampai 2 jam, Pak Lurah juga tidak muncul. Akhirnya saya pulang, sampai hari ini pun saya tidak ditelepon oleh Pak Lurah untuk ada solusi gimana supaya Pak Lurah itu tahu penduduk yang terdampak dengan pembangunan apartemen tersebut. Oke.
Artinya tidak ada kelurah atau dari pegawai kelurahan yang datang ke sini melihat gitu, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Yang tahu kondisi ini berarti cuman warga. Cuman warga. Warga sama pekerja harian yang dilepas yang disuruh oleh pihak pengembang, masalah ada yang keramik lepas itu ada yang ditambal seperti itu. Oh, hanya itu saja. Iya. Oke. Cuma hanya ditempel saja itu Bu Yan. Ada yang sudah ditempel? Ada. Yang mana? Rumah Bapak sudah ditempel. Itu gimana Pak prosesnya Pak? Prosesnya cuma ditempel aja. Dalam yang cor itu kan juga ikut pecah, fondasi ikut pecah, cuma ditempel aja, dalamnya tidak. Gitu. Itu Bapak lapor ke proyeknya atau gimana Pak? Kok bisa sampai ada yang datang untuk nempel itu? Dari laporan sama kantornya proyek gitu ya. Datang sendiri kantor proyek. Katanya kalau ada yang pecah, ada yang kerusakan, langsung datang ke proyek. Saya datang ke situ, difoto, lama sekali sekitar setengah bulan itu baru dikerjakan. Sekitar setengah bulan baru dikerjakan. Berarti kapan dikerjakannya? Dikerjakannya sekitar sudah iya sekitar 1 bulanan. 1 bulan lalu berarti kurang lebih sekitar Januari Februari berarti ya Pak ya. Nah setelah dikerjakan ini Bapak kena lagi nggak Pak? Artinya kan proyek ini kan tetap jalan Pak. Kena lagi, pecah lagi. Jadi artinya itu sudah ditambal, sekarang pecah lagi. Pecah lagi, iya. Iya. Kalau itu nggak diberhentikan kan jadinya timbulnya pecah lagi. Kalau proyek itu masih berjalan langsung ya kan. Nah, timbul keramik-keramik juga, rumah ini runtuh semuanya Mbak gitu. Pak, kalau tadi Ibu tadi sudah Bu Zulaika tadi menggambarkan bagaimana kondisi ketika proyek berjalan. Kalau Bapak gimana Pak kondisi proyek berjalan, getarannya seperti apa dan suaranya juga? Getarannya itu seperti lindu gitu. Tanah itu bergoyang seperti gempa bumi, seperti naik kapal berjalan goyang gitu. Getarannya sangat menakutkan gitu. Getarannya sangat menakutkan. Akhirnya timbulnya ya menambah melebar, tanah menambah melebar, menyempit tanahnya. Oke, baik. Pak RT, ada tambahan mungkin apa yang mau disampaikan karena tentunya sampai saat ini kita belum bisa berhasil menghubungi dari pihak manajemen proyek, tapi mudah-mudahan kalau memang pihak manajemen menyaksikan ini juga, kami pastinya akan memberikan hak jawab untuk pihak manajemen untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan warga, termasuk juga kalau misalnya dari pihak Pemkab Sidoarjo, dari Dinas Lingkungan Hidup atau mungkin kelurahan atau kecamatan. Ini hanya imbauan, ini saya melindungi warga saya RT 13 khususnya. Kalau memangnya proyek berjalan, Mbok, kalau sudah warga merasakan dampaknya itu Mbok ada pengawasan. Gimana kalau rumah ini rubuh? Karena sudah retaknya seperti ini masih dikerjakan, tidak ada antisipasi yang gimana nanti korban akan terjadi. Seperti itu, makanya mohon kita duduk bersama membicarakan yang terbaik seperti apa. Warga tidak menghalangi 100% untuk menolak apartemen, tapi gimana caranya, solusinya supaya warga ini bisa hidup seperti dulu, nyaman masalah pembangunan dan tidak berisik masalah pekerjaan, dan tidak nanti dampaknya lain-lain juga tidak dirasakan oleh warga RT 13 ini. Artinya apa sebenarnya yang diminta oleh warga? Karena kalau ngeliat dari spanduk kan sebenarnya menolak pembangunan apartemen. Apakah artinya apartemen ini tidak boleh didirikan di sini, atau warga sebenarnya juga tidak ada masalah asal kompensasinya juga cukup, atau bagaimana Pak sebenarnya? Warga jelas menolaknya masalah memangnya tidak diajak untuk berbicara masalah pendirian apartemen yang khususnya tetangga yang terdekat ini. Makanya saya mohon dari pihak manajemen proyek ini, mohonlah kita tinjau ulang di mana izin, dan supaya warga itu tahu setuju atau enggak setuju seperti itu. Jangan hanya duduk manis dan bisa hanya tahu nilai keberhasilan dari proyek itu aja. Artinya warga sama sekali tidak pernah melihat perizinan yang dimiliki oleh proyek itu. Betul sekali. AMDAL dan segala macam. AMDAL warga jelas tidak tahu apa itu AMDAL. Saya RT aja baru kemarin diundang di KLH itu di tahun 2018 itu, karena saya diulang itu hanya sebatas pendengar juga, hanya sampaian karena pihak kelurahan yang datang lebih pagi pun tidak mengundang saya dan tidak mengajak saya. Setelah datang dana pun tidak ada pembicaraan, yang intinya lurah ngasih wawasan ke lingkungan RT 13 ini. Oke, baik. Dari warga lain mungkin ada yang mau menyampaikan suaranya juga, Bapak mungkin? Ya. Monggo agak ke depan, Pak. Ya, kami minta rumah kami itu kembali seperti semula. Jadi kami sebagai warga ini merasa terganggu dengan kondisi seperti ini. Kita nggak nyaman, resah.
kita punya balita, kita punya anak, itu juga mereka juga merasa risih. Gimana? Ayah ini nggak boleh, jangan di situ, jangan di sini, bahaya. Lah, juga masalah air juga itu. Air ini kita ini benar-benar butuh, warga kebutuhan air itu benar-benar mendesak. Sekarang berarti sama sekali tidak bisa menggunakan air. Sampai sekarang saya belum nyuci baju. Dari kapan? Dari udah semingguan. Sekarang hari apa? Sekarang Selasa. Ya. Mau 5 hari ini. Itu nggak bisa nyuci baju. Mau ya kita beli terpaksa. Saya beli kemarin itu di RT 16. Kebetulan di sini orang yang jualan air juga patah sumurnya. Kena dampak Iya, kena dampak. Jadi saya lebih jauh ke sana. Itu setiap hari. Ya mau beli banyak sekali kan belum buat nyuci baju, masak. Kebetulan saya dagang, juga butuh air yang banyak. Jadi sementara ini hari saya libur. Karena ya saya capek juga. Masa butuh air itu harus ke sana sampai ngisi kamar mandi. Cuman itu aja. Kita ingin rumah kami kembali seperti semula, kehidupan kami kembali normal seperti yang dulu. Artinya warga sebenarnya tidak menolak dengan adanya apartemen yang berbatasan langsung dengan warga, asal rumahnya. Iya. Asalkan mereka kalau mencari untung, warga juga untung juga. Jangan pilih sendiri. Kalau kalian ingin mencari bisnis, ya warga juga harus ikut imbasnya, jangan ambil sendiri. Kita yang seperti ini ya terdampak seperti ini, mereka untung, kita yang buntung. Iya. Baik. Dari perwakilan ibu-ibu mungkin satu yang bisa bersuara. Bu Warni, ada? Oke. Oh ya, mungkin siapa ibu? Monggo. Siang hari ini apa yang ingin disuarakan? Ya, tolong buat yang bekerja juga yang Sun City, tolong dihentikan pekerja itu biar dampaknya tidak di masyarakat. Biar masyarakat juga nggak resah, ya. Juga sehat seperti air itu kan biar sehat semuanya, ya. Kasihan anak-anak yang kecil nggak bisa mandi akibat kotor-kotoran dampak di sumur. Iya. Baik, terima kasih Bu. Pak RT, terakhir dari Pak RT ada langkah apa Pak? Pasca mungkin dari SBO datang ke tempat ini, mudah-mudahan juga didengar, mudah-mudahan mereka juga bisa menggunakan hak jawabnya. Dari Pak RT, apa lagi yang mau dilakukan setelah ini Pak? Sebelum ada tanggapan dari dari pihak pengembang, mohon alat pengerjaan pemancang ini diberhentikan dulu karena ini mengandung resiko yang intinya warga resah dengan atau takut tidur di rumah kalau sewaktu-waktu bisa roboh mendadak intinya. Baik, kalau begitu pemirsa itu yang menjadi harapan. Ya. Kita usul Pak ya. Kita ingin warga ini kalau ada anggota-anggota dari LSM atau dari yang sekarang ini kan tahun politik ya. Kita ingin warga ini kita membutuhkan bantuan kalian. Para politik yang ingin menggunakan suara kalian, kita siap. Maksudnya kita warga akan memilih kalian jika kalian bisa membantu kami. Siap. Pak RT, sorry, saya baru ingat, adakah intimidasi yang dialami oleh warga atas suara warga menolak pembangunan ini? Kalau intimidasi tidak ada, hanya 1-2 orang yang ngomong tidak enak, tapi nggak perlu kita bicarakan. Yang penting nanti warga sudah tahu sendiri, sekarang warga sudah berdewasa. Makanya saya dari teman-teman yang ada di sini tidak takut kalau ada 1-2 orang masalah ngomong yang tidak enak di warga ini. Yang penting nanti bisa segera terjawab begitu ya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pihak manajemen dari pengerjaan proyek apartemen yang berbatasan langsung dengan warga, yakni tepatnya di RT 13 RW 04 di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ini melihat tayangan ini karena kami belum bisa menghubungi, mungkin bisa menggunakan hak jawabnya, menghubungi kami untuk kami bisa berikan hak jawab, termasuk juga dari pihak Dinas Lingkungan Hidup atau mungkin dari Pemkab setempat, ini bisa langsung menghubungi ke nomor yang ada di bawah. Ini akan tersambung langsung dengan tim dari teman-teman Laporin Aja supaya nanti kita bisa tahu seperti apa tindakan untuk menjawab segala keluhan warga karena memang keretakan ini sudah sangat parah, kerusakan bahkan juga mutu air yang dimiliki oleh warga di sini pun juga mengalami penurunan yang sangat drastis dan sudah berlangsung sekitar 5 sampai dengan 6 bulan berjalan. Warga tidak ingin menunggu lebih lama lagi karena tentunya dikhawatirkan akan lebih parah bahkan mengancam keselamatan terhadap warga yang ada di sini. Baik, demikian pemirsa laporan yang kami lakukan dari Kelurahan Magersari RT 13 RW 04. Kita tunggu bagaimana update dan juga jawaban atas keluhan warga ini. Saya kembalikan ke Aulia di studio.
Terima kasih Agnes atas laporannya. Sekali lagi saya juga menyampaikan apa yang dikatakan oleh Agnes, bahwasannya kami juga menerima konfirmasi dari pihak apartemen yang terkait, begitu untuk melakukan konfirmasinya bisa langsung kepada tim laporin aja SBO TV. Sejumlah informasi terupdate lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.